Prinsip 3G. Lu semua pasti paham lah maksud gua dan arahnya kemana. Dan sudah jelas gua yakin lu pada bakal paham apa yang gua maksud ini. Ya, itu adalah gold, glory, dan gospel. Lah kan bang, itu kan 3G yang biasa diajarin di sekolah. Iya, lu bener banget. Tapi yang mau gua ulik kali ini bukan itu, tapi lapisan di balik motivasi mereka secara teologis. Kenapa harus menggunakan cara ini? Itu yang mau gua bahas ya. Oke ya, sebagai pendahuluan singkat aja biar agar tahu konteksnya kemana, awal mula dari munculnya ide ini itu pada abad ke-15 Masehi, yang mana kala itu Spanyol dan Portugis sudah mulai berlayar ke timur, dan landasan teologisnya orang-orang biasanya nyebut dengan Doctrine of Discovery, yang mana dalam doktrin ini bilang wilayah yang belum beradab atau belum mengenal Kristus, maka itu bisa diklaim dan dikuasai atas nama Tuhan. Artinya, setiap tanah yang belum disucikan dianggap wilayah kosong secara rohani, dan orang yang menaklukkannya dipercaya sedang menjalankan kehendak ilahi. Nah, dari sinilah awal mula kolonialisme lahir, atau lebih tepatnya pembenaran atas penjajahan dengan menyebut nama Tuhan yang lahir dari simbol kerakusan dan keselamatan universal. Yang menarik dari doktrin ini bukan sekadar alasan moralnya saja, tapi ia dijadikan landasan pondasi hukum internasional awal yang melegitimasi penaklukan. Bahkan, Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah menggunakannya pada tahun 1823 dalam kasus Johnson v. McIntosh untuk mengesahkan klaim tanah pribumi. Makanya, kalau kita membahas kolonialisme, itu bukanlah hal yang berbau bisnis. Karena di balik seluruh ekspansi itu ada semacam kontrak spiritual antara penakluk dan langit keyakinan bahwa menjajah berarti menegakkan tatanan ilahi di bumi. Bagian yang bikin semua ini makin kompleks adalah bagaimana misi rohani itu diinstitusikan dengan rapi dan sistematis. Para misionaris bukan sekadar pelengkap ekspedisi kolonial, tapi justru ujung tombak ideologinya. Mereka dikirim lebih dulu, menyusup lewat pendidikan, kesehatan, dan pengajaran moral. Sekolah-sekolah dibangun dengan dalih mencerdaskan, tapi di dalamnya terselip ajaran tentang superioritas budaya barat. Rumah sakit berdiri atas nama kasih, tapi juga jadi ruang untuk menanamkan citra moral sang penjajah. Jadi, ketika kapal perang dan administrasi kolonial akhirnya datang, masyarakat lokal sudah siap menerima mereka. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai penyelamat. Itulah puncak keberhasilan kolonialisme, menjadikan dominasi terasa seperti panggilan suci dan penaklukan tampak seperti rahmat. Kalau kita melihat perjalanan sejarah Eropa pas abad ke-15, ada satu hal yang menarik yang luput dari pembacaan umum. Bahwa ketika otoritas gereja mulai goyah, sebenarnya yang muncul bukanlah dunia yang benar-benar sekuler, tapi dunia yang mengganti kekudusannya. Misalnya, kalau dulu Tuhan bersemayam di altar dan Paus menjadi wakilnya, maka sekarang ini kekuasaan berpindah ke institusi negara dan kehendak Tuhan diganti dengan kehendak rakyat. Tapi esensinya sama, masih ada satu kekuatan yang menuntut ketaatan total, masih ada konsep dosa dan keselamatan, cuma kali ini dosa disebut pemberontakan dan keselamatan disebut stabilitas nasional. Proses pergeseran ini mulai terasa jelas waktu Peace of Westphalia ditandatangani tahun 1648, perjanjian yang sering dianggap sebagai lahirnya negara bangsa modern. Di permukaan, perjanjian itu seperti menandai akhir perang agama di Eropa, tapi di bawahnya justru menyimpan mutasi teologis besar-besaran. Negara mulai mengambil alih peran gereja sebagai pengatur moral dan penyelamat masyarakat. Kalau dulu Paus menentukan siapa yang sesat dan siapa yang suci, kini negara yang menentukan siapa warga yang baik dan siapa yang berbahaya.
Dari sinilah lahir konsep modern tentang hukum, disiplin, dan ketertiban sosial yang secara halus masih menyimpan struktur iman di dalamnya. Carl Schmitt, seorang filsuf politik Jerman, pernah bilang, semua konsep politik modern adalah konsep teologis yang disekularisasi. Maksudnya, hal-hal kayak kedaulatan, hukum, bahkan ide tentang darurat negara, semuanya punya akar dalam teologi lama. Dulu, Tuhan dianggap pemilik keputusan mutlak atas hidup dan mati manusia. Kini, kedaulatan negara mengambil posisi itu. Ketika negara menyatakan darurat, ia sedang bertindak seperti Tuhan yang menangguhkan hukum demi menyelamatkan ciptaannya. Jadi, di balik semua bahasa rasional dan modern itu, kekuasaan tetap punya struktur iman, cuma Tuhannya diganti dengan simbol baru, negara. Tapi kenapa ini penting? Karena dari sinilah kolonialisme modern dapat nafas baru. Kalau dulu penaklukan dijalankan atas nama gereja, kini dijalankan atas nama bangsa. Dari Deus Vult, Tuhan menghendaki, jadi for the nation atau for civilization. Tapi semangatnya tidak pernah hilang. Masih ada kepercayaan bahwa mereka punya misi moral untuk menata dunia. Masih ada anggapan bahwa mereka lebih suci, lebih maju, lebih manusiawi. Dan inilah bentuk baru dari iman yang menyamar, iman terhadap rasionalitas barat yang menggantikan iman terhadap Tuhan, tapi tetap menuntut ketaatan yang sama mutlaknya. Setelah kekuasaan berpindah dari altar ke istana, dunia tidak benar-benar menjadi sekuler. Ia hanya mengganti bahasa dan simbolnya. Kalau dulu kekuasaan dijalankan atas nama Tuhan, maka kini kekuasaan berbicara atas nama rakyat, kebebasan, dan kemanusiaan. Tapi kalau lu lihat lebih dalam, konsep-konsep itu punya struktur yang sama dengan teologi lama. Negara modern pada dasarnya tetap bekerja seperti gereja, punya nabi, pemimpin, punya kitab, konstitusi, punya ajaran moral, ideologi, dan punya surga baru bernama kemajuan. Di era pencerahan, ketika manusia mulai dianggap pusat semesta, muncul anggapan bahwa dunia bisa diselamatkan lewat akal. Tapi disinilah paradoksnya, akal yang katanya netral itu tetap membawa warisan teologi lama. Dalam teologi Kristen, manusia dianggap jatuh dalam dosa dan butuh penebusan. Nah, dalam logika modern, masyarakat dianggap belum maju dan harus diselamatkan lewat pendidikan, hukum, atau sistem politik. Dulu, penebusannya lewat salib, sekarang lewat parlemen dan teknologi. Intinya sama, manusia tetap dianggap rusak dan perlu diselamatkan, cuma alatnya aja yang diganti. Michael Foucault menyebut hal ini sebagai pastoral power, kekuasaan yang tidak hanya mengatur tubuh manusia, tapi juga jiwanya. Kekuasaan modern bukan cuma memerintah lewat paksaan, tapi lewat bimbingan moral. Gimana lu harus berpikir, gimana lu harus hidup, bahkan gimana lu harus mencintai tanah air. Itu sebabnya ide-ide kayak demokrasi dan hak asasi manusia sering dibawa dengan semangat yang mirip misi rohani. Mereka datang ke negara-negara lain bukan cuma buat berdagang atau bantu, tapi buat menyelamatkan dari kebodohan dan tirani. Sekilas terdengar mulia, tapi sebenarnya itu bentuk baru dari misi suci, versi modern dari evangelisasi global. Dan disinilah letak ironinya peradaban kita. Ketika dunia berpikir bahwa agama sudah selesai, ternyata politik mengambil alih fungsi ketuhanan. Negara menjadi institusi yang menentukan apa yang benar dan salah, perang dianggap sah kalau demi demokrasi, dan pembunuhan bisa diterima kalau untuk kemanusiaan. Semua itu terjadi karena logika teologis belum mati, ia hanya mengganti wajah. Dunia modern menciptakan Tuhannya sendiri,
bukan lagi Tuhan yang di langit, tapi Tuhan yang berbentuk sistem. Dan sistem ini, dengan seluruh dalih moral dan kemajuan yang dibawanya, adalah bentuk baru dari iman global yang tak lagi disadari. Kolonialisme lama boleh runtuh, tapi semangatnya tidak pernah mati. Ia hanya mengganti jubah. Kalau dulu penjajahan dilakukan atas nama Tuhan, kini dilakukan atas nama kemanusiaan. Kalau dulu misionaris membawa kitab suci, kini diplomat dan korporasi membawa jargon, demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Tiga istilah itu bagi banyak negara bekas jajahan menjadi bentuk baru dari Injil global. Ajaran keselamatan yang datang dari Barat dan harus diikuti agar diakui sebagai bagian dari dunia modern. Perhatikan bagaimana setiap intervensi politik atau ekonomi besar selalu punya narasi moral di belakangnya. Serangan ke Timur Tengah, embargo ekonomi ke negara-negara tertentu, hingga reformasi politik yang didukung lembaga internasional, semuanya dikemas sebagai upaya membebaskan manusia dari penindasan. Tapi siapa yang menentukan bentuk kebebasan itu? Siapa yang memegang otoritas untuk menilai bahwa satu bangsa perlu diselamatkan? Disinilah logika teologis lama beroperasi kembali. Barat sebagai juru selamat dunia dan sisanya hanyalah para pendosa yang harus diarahkan menuju peradaban. Hal yang paling menarik adalah bagaimana ide-ide ini disebarkan bukan lagi lewat kekuatan militer, tapi lewat kebudayaan dan ekonomi. Film, media, universitas, dan lembaga donor internasional menjadi gereja baru yang menyebarkan dogma global. Dalam ruang kelas dan layar kaca, kita belajar bahwa kemajuan berarti menjadi seperti mereka, berpikir seperti mereka, berbahasa seperti mereka, bahkan bermimpi seperti mereka. Maka kolonialisme spiritual yang dulu berwujud salib, kini menjelma dalam bentuk layar, kurikulum, dan iklan. Tapi tentu, yang paling berbahaya bukanlah dominasi yang memaksa, melainkan dominasi yang dirindukan. Ketika bangsa-bangsa merasa bahwa menjadi modern berarti menjadi barat, maka penaklukan sudah tidak perlu lagi dilakukan. Ia berjalan dengan kesadaran sukarela, seolah sebuah ibadah global pada ide kemajuan. Dan disinilah kolonialisme menemukan bentuk tertingginya ketika perbudakan teologis berubah menjadi kesetiaan ideologis. Ya, seperti itu. Tapi ingat ya, ini cuma pendapat gua aja. Jangan ditelan mentah-mentah dan selalu kaji ulang setiap informasi ya.